Pemirsa, tim TNI Polri melakukan penyisiran di Gereja Katedral Jakarta jelang perayaan Misa Natal malam nanti. Penyisiran dilakukan dengan menyertai anjing pelacak K9. Ya, dengan menggunakan anjing pelacak K9 dan metal detector, polisi menyisir seluruh area Gereja Katedral Jakarta jelang malam Misa Natal 2025. Selain pengamanan, Gereja Katedral juga menyiapkan sejumlah fasilitas untuk proses ibadah misa. Sedikitnya 5.000 kursi disiapkan untuk umat Katolik di area dalam gereja dan lebih dari 4.000 kursi disiapkan di luar gereja. Jemaat diwajibkan untuk melakukan registrasi secara online untuk melakukan ibadah misa di dalam Gereja Katedral yang akan dimulai sore nanti. Ya, jelang Misa Natal malam nanti, sejumlah persiapan dan pengamanan sudah terlihat di Gereja Katedral Jakarta. Informasi lengkapnya disampaikan jurnalis iNews Berliana dan juru kamera Oki Mahendra dan Eri Nugraha berikut ini. Ya pemirsa, untuk perayaan Misa Natal malam nanti memang terpantau sudah dilakukan pengamanan oleh tim gabungan TNI Polri dan juga penyisiran sudah dilakukan tadi pagi dan disertai juga anjing K9 pemirsa. Nah, untuk di belakang saya ini sudah dilengkapi berbagai ornamen-ornamen Natal yang siap begitu ya untuk dilakukan ibadah yang akan dimulai untuk sore hari nanti. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan jamaat yang akan melakukan misa malam nanti. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Opi, Mbak. Kak, bisa diceritakan bagaimana proses registrasi untuk bisa melakukan ibadah Natal malam nanti? Ya, jadi kita kalau mau mengikuti misa di dalam gereja katedral, saya melakukan registrasi secara online dulu, Mbak. Jadi supaya saya bisa mengikuti acara kebaktian di dalam gereja katedral. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita sudah registrasi, kita sudah merasa aman dan kita sudah punya sudah punya tanda untuk masuk ke dalam gereja katedral. Seperti itu, Mbak. Untuk kakak sendiri nanti ibadah yang di bagian luar atau yang di dalam gereja katedral? Ya, saya rencananya mengikuti untuk misa malam Natal hari ini di dalam gereja, Mbak. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, begitu pemirsa tadi keterangan dari salah satu jamaat yang akan mengikuti misa Natal malam nanti. Nah, nantinya ini akan dibagi menjadi 2 tempat pemirsa. Untuk yang tempat saya berdiri ini merupakan bagian dalam yang memang seharusnya dilakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Tapi jika tidak dapat tiket, ini tetap bisa mengikuti gereja atau ibadah di gereja katedral malam nanti ini, tapi di sebelah luar pemirsa. Nah, memang sudah disediakan kursi yang banyak, sebanyak 5.000 kursi. Untuk di luar ini sekitar 4.200. Nanti untuk pemirsa atau jamaat yang memang mau ingin ibadah Natal itu bisa datang lebih awal 1,5 jam agar bisa melakukan registrasi dan bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Eri Nugraha, Oki, iNews melaporkan. Bisa menjelang perayaan Misa Natal 2025, tim Jinak Bom Gegana Polda DIY mensterilisasi 16 gereja yang tersebar di Sleman, Yogyakarta. Sterilisasi dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat Katolik saat beribadah. Jelang perayaan Misa Natal 2025, tim penjinak bom Gegana Polda DIY melakukan sterilisasi di sejumlah gereja yang tersebar di Sleman, Yogyakarta. Pengecekan dilakukan hampir seluruh area gereja, baik di dalam maupun luar ruangan, dengan menggunakan metal detektor serta pendeteksi bahan peledak dan zat kimia berbahaya. Total sebanyak 16 gereja sudah disterilisasi tim Gegana Polda DIY. Untuk sterilisasi kita mulai dari altar, kemudian ornamen-ornamen yang terdapat di gereja, kemudian lingkungan sekitar, kamar mandi, mencakup hal yang dipakai masyarakat saat melaksanakan ibadah. Selain melakukan sterilisasi, tim Gegana Polda DIY juga melakukan pengamanan hingga ibadah Misa Natal selesai. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Bisa jemaat gereja Katolik di kota Metro Lampung menyulap limbah ban mobil dan botol oli menjadi pohon Natal yang cantik. Penggunaan barang bekas digunakan jemaat sebagai bentuk peduli lingkungan. Jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kota Metro Lampung memanfaatkan limbah untuk disulap menjadi puluhan pohon Natal yang cantik. Jemaat memanfaatkan limbah ban mobil yang disusun menjadi pohon Natal setinggi 2 meter. Ban dicat dengan warna hijau lengkap dengan lampu hiasan serta manusia salju. Jemaat gereja juga berkreasi dengan menggunakan botol oli bekas berwarna-warni yang dibentuk dengan berbagai ornamen. Penggunaan limbah bekas untuk pohon Natal tidak hanya untuk menghemat biaya, namun juga sebagai simbol mencintai lingkungan. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan. Dalam perayaan Natal 2025, total 39 pohon Natal berbahan baku limbah berdiri menghiasi lingkungan gereja yang dibuat 2 minggu sebelum perayaan Natal. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pertamina Patraniaga bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengawal kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Melalui kunjungan ke SPBU dan fasilitas layanan di rest area KM57, mereka memastikan kualitas layanan, kesediaan energi, serta kenyamanan publik atau pemudik dan wisatawan. Untuk mengawal kenyamanan masyarakat dalam menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI bersama PT Pertamina Patraniaga melakukan kunjungan ke SPBU dan fasilitas layanan di rest area kilometer 57 Jakarta. Kegiatan ini meliputi uji alat ukur BBM, sapa pelanggan, pemberian bingkisan apresiasi kepada operator SPBU, serta pengecekan kesiapan fasilitas Serambi My Pertamina. Dalam mendukung kelancaran Nataru, Pertamina Patraniaga membentuk dan mengoperasikan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru hingga 11 Januari 2026. Satgas ini bertugas memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, LPG, dan aftur di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Untuk menambah kenyamanan, Pertamina juga menghadirkan Serambi My Pertamina di titik-titik strategis yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat. Serambi My Pertamina. Jadi Serambi My Pertamina ini merupakan program tambahan untuk konsumen. Di dalamnya ada layanan untuk kursi pijat bagi yang capek, ada juga cek kesehatan karena kami tahu ini perjalanan cukup panjang, ada yang menempuh ribuan kilo barangkali. Di dalam Serambi My Pertamina ini juga ada layanan yang sifatnya untuk refreshment. Jadi ada beberapa snack-snack di situ juga kami sediakan secara gratis. Salah satu hal langkah yang baik ya, karena ini yang pertama ini sebagai bentuk tanggung jawab korporasi, memang bertugas untuk memastikan konsumen itu mendapatkan produknya itu sesuai dengan standar, baik dari kualitasnya, lalu juga dari kuantitasnya. Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, mengisi BBM sebelum memasuki jalur padat, serta memanfaatkan fitur trip planner pada aplikasi My Pertamina. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari jelang Hari Raya Natal, peningkatan volume kendaraan terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, namun kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar. Sehari jelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai lancar. Akses masuk rest area kilometer 57 juga sudah terlihat cukup lengang dan belum nampak adanya antrian kendaraan. Meski demikian, volume kendaraan yang melintasi Jalan Tol Jakarta Cikampek meningkat dibandingkan hari biasa.
Diprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada malam nanti dengan jumlah kendaraan mencapai 45.000. Petugas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang akan berlaku mulai pukul 4 sore nanti secara situasional. Puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta melalui stasiun Senen. Memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta alami lonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru mencapai lebih dari 900.000 tiket. Sementara itu, puncak arus perjalanan periode Natal terjadi sejak kemarin hingga tanggal 25, yang mana tiket terjual pada 3 hari tersebut mencapai 95%. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Anissa Rizkia di stasiun Pasar Senen Jakarta dan Amrina Rida di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Kita ke stasiun Senen terlebih dahulu, ada Anissa di sana. Ya Anissa, bagaimana suasana keberangkatan hari ini? Apakah masih ada kepadatan? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, geliat dari lonjakan penumpang ini terus terjadi begitu di stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan, yang mana total dari kapasitas lebih dari 900.000 tempat duduk yang dipersiapkan begitu ya dari PT KAI Daop 1 ini sudah terjual sekiranya 613.000 kursi. Itu artinya memang ketersediaan kursi sangat sedikit sekali, di mana memang saat ini puncak dari arus mudik libur Natal dan Tahun Baru terjadi di tanggal 24 Desember 2025. Dan kalau kita lihat begitu ya dari pantauan di layar televisi Anda begitu, di belakang ini merupakan gerbang boarding yang mana ini para penumpang nantinya akan memasuki keberangkatan begitu ke beberapa jurusan favorit, yaitu diantaranya ada kota Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung hingga Purwokerto. Saat ini saya akan coba wawancara dengan Humas PT KAI Daop 1 yaitu Bapak Franoto Wibowo. Bisa disampaikan begitu Pak, angka tertinggi keberangkatan yang terjadi di Pasar Senen ini terjadi kapan Pak? Baik, jadi untuk hari ini tanggal 24 merupakan tanggal favorit tertinggi ya untuk keberangkatan penumpang ke berbagai kota di Pulau Jawa. Hari ini tercatat 50.277 penumpang sudah tercatat untuk berangkat dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun stasiun-stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta. Adapun untuk Pasar Senen sendiri hari ini update pukul 9 ya, ada 17.200 lebih penumpang yang akan berangkat ataupun sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Franoto. Itu tadi merupakan data yang disampaikan oleh Humas PT KAI Daop 1 yang menyatakan bahwa hari ini merupakan puncak tertinggi begitu ya untuk keberangkatan dari wilayah Jakarta, yang mana dari Pasar Senen sendiri tadi disampaikan sudah lebih dari 16.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk sementara laporan dari stasiun Pasar Senen saya kembalikan kepada Sabrina yang ada di studio. Ya, selanjutnya kita ke Tol Jakarta Cikampek kilometer 57, ada Amrina di sana. Amrina, bagaimana situasi lalu lintas hingga siang hari ini? Ya Sabrina, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga siang ini kami mantau memang masih begitu kondusif dan juga ramai lancar. Di titik kami melaporkan saat ini yakni di kilometer 57 gitu ya, memang kami bisa melihat bahwa untuk mobil ataupun juga kendaraan yang melintas ini dari tadi tidak mengalami adanya kendala seperti adanya kemacetan ataupun juga kepadatan, dikarenakan memang meskipun kalau kami melihat volume kendaraan yang melintas di Jalan
jalan tol Jakarta Cikampek pada hari ini sudah mulai meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tentunya namun tidak menyebabkan adanya kemacetan sama sekali. Dan visual yang Anda saksikan ini adalah visual dari juru kamera kami, Sadu Santo. Kita bisa melihat bahwa kendaraan begitu ya dari kedua ruas, baik itu dari Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga sebaliknya dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta, ini bisa melintas dengan kecepatan normal hingga maksimal. Dan juga Sabrina, informasi yang kami dapatkan hingga pada pukul 9 pagi tadi, ini setidaknya sudah ada kurang lebih 13.000 kendaraan yang melaju di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan hari ini pun juga nantinya akan diprediksi menjadi salah satu puncak arus Nataru begitu ya, di mana diprediksi akan ada lebih dari 45.000 kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini. Tentunya ada rekayasa lalu lintas yang nanti akan diterapkan, di antaranya adalah kontraflow yang dijadwalkan akan bersifat situasional, akan diterapkan mulai dari kilometer 47 ke kilometer 70. Nah, untuk pengendara ini nanti bisa memantau informasi berkaitan dengan penerapan kontraflow tersebut di akun media sosial Korlantas Polri ataupun juga Jasa Marga, karena pemberlakuan kontraflow ini disesuaikan dengan volume kendaraan yang meningkat. Apabila berada di angka 5.500 secara berturut-turut beberapa jam, maka baru akan diberlakukan. Untuk saat ini belum diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow sama sekali, Sabrina. Dan tentunya kita harapkan agar semua pengendara yang menjalani perjalanan mudik dapat sampai dengan tujuan dengan aman. Sementara demikian, kembali ke Anda, Sabrina. Baik, terima kasih Amrina Rina, dan sebelumnya ada Anissa Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek kesiapan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta. Selain mengingatkan akan keselamatan, Kapolri juga membagikan bingkisan kepada para penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang Selasa sore. Begitu tiba, Kapolri langsung mengecek posko keamanan dan pos kesehatan. Kapolri memastikan semua sopir bus yang melakukan perjalanan keluar kota sudah menjalani cek kesehatan. Para pengemudi pun diingatkan untuk berhati-hati saat berkendara. Saya ingatkan kepada para pengemudi khususnya agar tidak memaksakan diri pada saat membawa penumpang, dan kecepatannya tolong dijaga sesuai dengan aturan yang ada. Disiapkan juga pengemudi pengganti sehingga pada saat lelah bisa saling bergantian. Tidak hanya itu, Kapolri juga menyapa para penumpang yang berada di terminal maupun di dalam bus, serta membagikan bingkisan untuk para pemudik, khususnya bagi anak-anak. Selama menyambut Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan melakukan rem cek bagi seluruh bus sejak 19 November hingga 5 Januari di terminal utama. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Rabu pagi. Pihaknya pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi sampai sore tanggal 24 kemungkinan ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas, ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500, harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur, termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol, kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan mulai.
Pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi mulai padat. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan sistem one way. Arus lalu lintas libur Nataru di kawasan jalan menuju objek wisata Lembang mulai padat. Antrian kendaraan bahkan sudah terlihat di Jalan Setiabudi menuju Lembang. Meningkatnya volume kendaraan menuju Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan one way jika terjadi kemacetan. Kami melaksanakan CB one way dari arah Lembang menuju Bandung. Dengan sebaliknya, apabila ada kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang, kita melaksanakan CB one way dari atas ke arah Lembang. Objek wisata Lembang di Bandung Barat masih menjadi favorit wisatawan lokal dan luar saat musim libur tiba. Wisatawan yang hendak berlibur ke Lembang diimbau untuk mengikuti arahan petugas saat ada rekayasa lalu lintas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.